Untuk memperoleh tingkat kebugaran jasmani diperlukan latihan fisik. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui beberapa prinsip-prinsip latihan untuk memperoleh tingkat kebugaran jasmani sesuai dengan tuntutan masing-masing profesi. Misalnya menyangkut frekuensi, berapa banyak latihan itu dilakukan. Yang kedua, intensitas, seberapa berat pelatihan itu harus dilakukan. Yang ketiga adalah prinsip time atau durasi, seberapa lama latihan itu harus dilakukan. Yang keempat adalah prinsip tipe atau jenis latihan yang dipilih. Frekuensi latihan adalah menyangkut seberapa sering latihan itu dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh tingkat kebugaran jasmani. Seorang mahasiswa untuk memperoleh tingkat kebugaran jasmaninya cukup melakukan latihan 3 kali dalam seminggu. Apakah itu olahraga jogging, olahraga senam, atau bersepeda di sekitar taman kota. Nah, itu diperlukan 3 kali seminggu dilakukan oleh seorang mahasiswa. Berbeda dengan seorang atlet. Atlet profesional dapat melakukan aktivitas fisiknya atau melakukan pelatihan lebih sering. Bisa mencapai 7 sampai 11 kali dalam seminggu. Ini diperlukan untuk memperoleh kondisi yang sangat prima. Makin sering olahraga atau makin sering latihan itu diberikan, makin baik tingkat kebugaran jasmani yang dicapai oleh seseorang. Intensitas latihan adalah suatu tingkat yang mengukur seberapa berat latihan itu dilakukan. Seorang mahasiswa akan melakukan latihan pada intensitas yang menengah saja. Sedangkan seorang atlet melakukan intensitas latihan dalam tingkat yang lebih berat. Sebagai contoh, intensitas latihan dapat dilakukan melalui monitor denyut nadi dengan rumus 220 dikurang usia. Jika seorang mahasiswa memiliki usia 20, maka denyut nadi maksimal yang dia miliki adalah 220 dikurang 20. Maka denyut nadi maksimalnya adalah 200. Sedangkan seorang atlet yang berusia 25 tahun, maka denyut nadi maksimalnya adalah 220 dikurang 25. Maka dia memperoleh denyut nadi maksimal sebesar 195 denyut per menitnya. Nah, denyut nadi ini dapat dilakukan dengan alat yang disebut dengan pulse meter atau juga dengan cara palpasi atau perabaan di pergelangan tangan atau di bahagian leher. Nah, untuk mengukur seberapa berat intensitas yang kita berikan kepada seorang atlet, kita dapat melakukan penghitungan dengan target-target latihan tertentu. Misalnya untuk seorang atlet sebesar 0,7 sampai 0,9 atau 70% sampai 90% dari denyut nadi maksimalnya tadi. Kalau denyut nadi maksimalnya 195, maka kita ingin dia melakukan latihan dengan intensitas 75% dari denyut nadi maksimalnya, maka kita kalikan 0,75 dikali 195. Dan jika kita ingin intensitasnya lebih berat, kita melakukan pelatihan pada denyut nadi 0,9 atau 90% dikali 195. Maka kita akan memperoleh denyut nadi latihannya. Dan ini diperlukan untuk memonitor seberapa berat latihan itu dilakukan oleh seseorang. Makin berat latihan yang dilakukannya, makin baik tingkat kebugaran yang dimilikinya.